dengan saudari Gara. Ya, Silakan duduk. terima kasih. Baik, saya terima. Saya cek dulu ya. Saudari Gara lulusan ilmu komunikasi. Coba ceritakan tentang diri Anda. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dera Trianingsih. Selama 4 tahun berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya memiliki passion tinggi di bidang konten kreator. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa kompetisi nasional dan aktif dalam berbagai organisasi kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dan ikut dalam berbagai kegiatan di luar kampus. Saya juga memiliki pengalaman magang selama 2 bulan di PT Bukit Asam pada bagian media relation, di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus pada kuliah sehingga mampu lulus dengan IPK 3,9. Saya juga senang mempelajari hal baru dan cepat beradaptasi, sehingga saya pikir cocok untuk dapat berkontribusi pada perusahaan ini. Saat ini saya aktif dalam menjadi content creator. Sehari-hari saya terlibat dalam pembuatan konten dan mengikuti berbagai seminar mengenai content creator, workshop, dan lain sebagainya. Saya memiliki keterampilan yang solid dalam membuat suatu konten, seperti editing, color grading, dan desain. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam content creator, saya sangat antusias untuk terus mengembangkan diri saya di bidang ini. Oke, apa motivasi Anda bekerja di sini? Sebagai fresh graduate, saya ingin berkontribusi karena pendidikan atau pengalaman saya relevan dengan posisi ini. Dan saya sudah melakukan riset sebelumnya. Perusahaan ibu adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Hal ini memotivasi saya untuk bisa berkarir di industri ini. Dan saya ingin sekali memberikan kontribusi yang positif, menyalurkan karya, skill, dan knowledge yang saya miliki, sehingga perusahaan ini menjadi semakin berkembang dan tetap menjadi yang terbaik. Saya juga ingin membangun hubungan, menjalin relasi, dan membantu rekan kerja untuk sukses serta mencapai target. Kepuasan mengatasi rintangan adalah motivasi terbesar saya, sehingga saya bergabung dengan perusahaan ini merupakan pencapaian terbesar sehingga dapat meninggalkan zona nyaman sebelumnya. Hal menantang inilah yang menarik saya termotivasi kerja di perusahaan ini. Oke, coba ceritakan kelebihan Anda. Salah satu kelebihan saya adalah seseorang yang cepat dan mudah beradaptasi. Saya terbiasa bekerja dengan cara yang terorganisir dan sistematis. Saya adalah orang yang percaya diri. Selain itu, saya memiliki kemampuan dalam bidang editing, di mana saat magang salah satu proyek yang saya kerjakan membutuhkan saya untuk membuat suatu video kreatif, press release, memperbaiki majalah bulanan, dan menjadi MC pada kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam. Dan dengan keterampilan ini, saya mampu bekerja sama untuk membuat pekerjaan lebih efisien. Saya paham bahwa posisi yang saya lamar ini akan banyak melakukan hal dalam bidang kreator dan juga desain. Saya pikir keterampilan saya akan sangat diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut dan tugas-tugas lainnya. Oke, sekarang coba ceritakan kekurangan Anda. Kekurangan saya yaitu saya sering merasa khawatir berlebihan terhadap sesuatu. Namun saat ini saya belajar fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan perencanaan langkah-langkah yang tepat sehingga tidak mengganggu saya dan pekerjaan saya. Selain itu, saya kurang menguasai bahasa Inggris, Bu. Maka dari itu, di tengah aktivitas saya saat ini menyempatkan diri untuk mengikuti kursus bahasa Inggris secara online dengan harapan akan jauh lebih baik nantinya. Apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan? Baik, dalam 5 tahun ke depan saya berharap bisa terus berkembang dalam peran ini dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan. Saya ingin memperluas keterampilan dan kontribusi saya, serta terlibat dalam proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Saya juga berharap dapat memimpin dan menginspirasi tim dan kolaboratif dalam mencapai tujuan bersama. Rencana jangka panjang saya sangat sejalan dengan visi dan nilai-nilai perusahaan. Potensi besar industri ini jadi daya tarik untuk saya dan perusahaan ini. Menurut saya bisa menjadi tempat yang tepat untuk transformasi itu, karena ada nilai serta visi yang mendukung pegawai untuk selalu berkembang. Oke, coba tolong jelaskan kenapa kami harus merekrut Anda. Baik, karena posisi yang tersedia sangat relevan dengan skill yang saya miliki, sehingga saya bisa pastikan dengan skill dan pengalaman saya di bidang ini, saya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan perusahaan ini. Seperti saat kuliah, saya selalu dipercaya untuk menjadi kameramen dan juga editor dalam suatu proyek,
di mana tugasnya untuk mendokumentasikan kegiatan yang kami lakukan. Di pengalaman ini, saya belajar skill dalam menge-shoot gambar secara stabil dan juga sinematik. Selain itu, saya juga belajar dalam melakukan editing video, sehingga video tersebut menjadi menarik di mana kombinasi keduanya sangat relevan dan jadi alasan yang pas kenapa saya patut diterima di posisi ini. Oke, sejauh ini apa pencapaian terbesar Anda? Adapun pencapaian terbesar saya yaitu saya pernah mengerjakan proyek pemasaran dan terlibat dalam pembuatan ide hingga eksekusi. Selain itu, saya bertanggung jawab dalam pembuatan video profil suatu desa yang telah ditonton hingga jutaan viewers, membuat konten TikTok yang telah ditonton oleh ribuan viewers. Karena pencapaian inilah saya selalu dipercaya untuk memimpin suatu proyek yang dilakukan oleh universitas. Oke, sekarang tolong jelaskan momen di mana Anda merasa gagal. Saya merasa gagal ketika saya tidak mencapai ekspektasi saya. Hal itu saya rasakan ketika saya tidak mendapatkan juara dalam suatu kompetisi video kreatif nasional yang diadakan oleh Bank BRI. Hal itu terjadi ketika banyaknya video yang saya kerjakan, terutama dalam konten, dan berdampak pada achievement yang kurang maksimal. Sehingga saya jadi belajar untuk mengukur apa yang bisa saya kerjakan dan tidak. Sehingga kelak apabila dihadapkan pada permasalahan yang sama, mungkin saya akan lebih berusaha dan menjalin komunikasi yang baik dengan atasan. Oke, nanti berkasnya kami cross-check kembali. Untuk lanjutannya silakan nanti dicek emailnya. Cukup. Baik, terima kasih Ibu. Oke, silakan.